Ya, boom ya. Baru saja aku tengok perlawanan antara tuan rumah Johor Darul Takzim ya, di mana berhasil epic comeback ya selepas sebelumnya ketinggalan, akhirnya berhasil mengalahkan ya, skornya bahkan lebih besar daripada skor di perlawanan sebelum ini ya, melawan Kedah di stadiumnya Kedah. Nah, sebelum ke perlawanan yang sangat menarik ya, saya bacakan dulu untuk hasil Liga Malaysia, Liga Super Malaysia malam ini, di mana ya yang menarik adalah tiga tim yang sedang berburu peringkat 2 dan 3 ini sama-sama meraih kemenangan ya, di mana Terengganu ya yang banyak mungkin akan kesulitan melawan KL City berhasil mendapatkan 3 mata dengan skor 1-2. Kemudian Negeri Sembilan juga berhasil mengalahkan Melaka sesuai prediksi dengan skor 2-0. Sabah juga berhasil mencuri 3 mata ya dengan skor 1-2 melalui gol Dominic Tan dan juga Pak Tesu ya. Jadi ketiga klub ini Sabah masih berada di bawah JDT, kemudian 2 Terengganu dan juga Negeri Sembilan di bawahnya ya, di peringkat ke-3 dan 4. Jadi memperebutkan untuk peringkat 2 dan 3 ya. Tapi memang Sabah ujiannya laga terakhir cukup berat. Nah, sedangkan yang lain PJ City menang 2-0 melawan Pineng, kemudian ya JDT kita tahu baru saja menang dengan skor telak yaitu 4-1, kemudian Sarawak kalah dari Selangor dengan skor 0-1. Nah, karena saya menontonnya perlawanan dari Johor Darul Takzim melawan Kedah, jadi akan aku sedikit ulas ya bagaimana sebenarnya perlawanan ini cukup keras ya. Ada beberapa kartu kuning yang dikeluarkan ya. JDT langsung mengambil alih permainan, beberapa pulang gagal dimanfaatkan ya. Ada beberapa insiden kartu yang terjadi, dan di sini juga Bexen da Silva kembali dimainkan oleh Bidoglio ya. Dan akhirnya ini JDT malah kecurian jaringan ya, ketika Ronald Ngah ini berhasil mengkelabui Farizal Marlias ya. Jadi mungkin bolanya ini tak bisa ditepis ya, bolanya mungkin secara posisi agak salah sedikit ya mungkin ya Farizal Marlias. Kemudian sepakan dari Ronald Ngah ini masuk ke gawang dari Johor Darul Takzim dan membuat kedudukan 1-0 ya untuk Kedah ya. Nah, ini benar-benar di luar dugaan ya, karena Kedah unggul terlebih dahulu, dan selepas itu JDT terus melakukan tekanan dan akhirnya ada sebuah handsball ya yang kalau tak silap tuh gara-gara Syafiq Ahmad ya. Koreksi kalau aku salah ya. Pokoknya jadi ada kayak kelihatannya kayak handsball ya. Karena kan sekarang aturannya handsball tuh agak ini ya, agak bisa ditafsirkan. Misalnya apakah kena badan dulu, apakah sengaja atau tidak gitu. Jadi banyak menjawab. Nah, itu memang tadi diputuskan handsball dan akhirnya menjadikan sepakan percuma ataupun penalti. Kemudian Bexen da Silva berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 ya. Nampaknya selepas skor 1-1, intensity dari Johor Darul Takzim tak berkurang, bahkan terus membabi buta ya, terus meningkat sampai akhirnya Syafiq Ahmad ya berhasil mencetak jaringan kedua ya, membuat skor menjadi 2-1 ya di menit ke-63. Ini aku agak lupa ya golnya Syafiq Ahmad yang gol kedua, apakah ini umpannya siapa ya? Ini umpannya apakah Arif Aiman, apa Afid Fazel ya? Pokoknya aku agak lupa gol kedua Syafiq Ahmad. Kemudian gol ketiga itu adalah Syafiq Ahmad lagi ya. Syafiq Ahmad lagi. Kali ini beliau menerima umpan dari Bexen da Silva ya, 3-0 ya. Jadi Bexen da Silva itu menerima umpan dari Afif Fazail kalau aku tak silap. Nah, terus ya Afif Fazail, terus Bexen da Silva melakukan penetrasi, melakukan kolong. Pada pemain-pemain Kedah ini terpaku dengan Bexen da Silva. Terus Bexen da Silva memberikan umpan tarik kepada Syafiq
Ahmad dan melakukan sepakan menjadi 3-1. Jadi menarik ini kita tahu kan Syafiq Ahmad ini kan sempat dipinjamkan Kedah dan sebelumnya memang player Kedah ya. Nampaknya juga cukup eksplosif dalam melakukan selebrasi ya ketika mencetak gol kedua ya. Gol kedua iya. Nah, terus gol keempat itu Beksen da Silva memanfaatkan umpan dari Safawi Rashid ya melalui sebuah headingan ataupun sundulan ya di menit ke-89 yang membuat skor menjadi 4-1 ya. Jadi kita coba ulang lagi. Gol pertama itu Beksen da Silva 1-1, kemudian Syafiq Ahmad itu jadi 2-1. Syafiq Ahmad ini kayaknya umpannya Afif Fazail kali ya. Afif Fazail ya kalau aku tak silap, ataupun ya Afif Fazail 2-1. Kemudian ketiganya itu lagi Syafiq Ahmad memanfaatkan umpan dari Beksen da Silva. Nah, yang keempat itu golnya Beksen da Silva memanfaatkan umpan ataupun hantaran dari Safawi Rashid. Nah, dengan tambahan 2 jaringan yang dibukukan ataupun diraih oleh Beksen da Silva, berarti ini juga menasbihkan Beksen da Silva untuk klub player musim ini, Mas, dan juga melampaui rekor. Kalau tadi kalau aku tanya apa yang dibacakan oleh komentator, melampaui apa yang sudah dicetak oleh Ifedayo yang satu musim itu 26 jaringan ya, dan ini 27, berarti Beksen da Silva sudah melebihi apa yang diraih ataupun sudah digapai oleh Ifedayo ya, yang dulu sebelumnya membela Selangor gitu. Jadi ini sangat produktif. Nah, aku tak tahu nih apakah nasib Beksen da Silva ya, karena kan akhir tahun ini akan habis ya. Apakah memang sebelumnya ada extended untuk Beksen da Silva ya? Karena kan sebelum ini juga ada pernyataan dari TMJ. Apakah ini ada kaitannya dengan player asing Beksen da Silva ya? Tapi kalau misalnya memang Beksen da Silva diperpanjang ya memang layak. Tetapi tentu secara kontrak nampaknya akan meningkat ya, karena dengan capaian jaringan yang begitu banyak yang dilakukan oleh Beksen da Silva. Nah, Syafiq Ahmad juga sekali lagi ketika mendapatkan kesempatan beliau berhasil memanfaatkan ya momentum ini, dan momentum yang pas karena di saat melawan Kedah Darul Aman ya. Dan ya yang khusus aku tadi tengoknya gol kedua memang Syafiq Ahmad ini cukup eksplosif ya. Dan kita tahu Syafiq Ahmad ini kan sebelumnya dipinjamkan ke Kedah, dan ketika sedang lagi ada sewor-sewor ya antara Bapak Sanusi dengan TMJ, nah Syafiq Ahmad itu ditarik lagi ke JDT ya. Padahal pada masa itu Syafiq Ahmad juga cukup eksplosif bermain di Kedah di pramusim, dan awal-awal juga cukup memberikan kontribusi ya untuk Kedah itu sendiri gitu. Nah ya memang walaupun JDT sudah juara dari perlawanan tadi, kita menunjukkan bahwa intensity apa yang sudah dipertontonkan JDT tidak menunjukkan bahwa sudah tak perlu apa-apa lagi ya, tapi fighting spirit apa yang dipertontonkan, epic comeback yang terjadi menunjukkan bahwa ya pertandingan sisanya ini memang harus dimenangkan ataupun dimaksimalkan ya, apalagi untuk rekor tak pernah kalah ya. Berarti sekarang JDT 16 kali menang, 5 kali imbang, belum pernah kalah teman-teman ya. Ini sebuah capaian yang luar biasa, dan kalau tak silap nih perlawanan terakhir akan melawan Sabah ya. Koreksi kalau aku salah ya. Dan ini juga menentukan untuk Sabah untuk bisa apakah layak ke Piala AFC musim lepas atau tidak. Nah, tahan ya untuk JDT yang berhasil epic comeback atas Kedah Darul Aman malam ini ya. Perlawanannya cukup menghibur, dan tadi juga ada pemain muda ya yang di belakang yang dimiliki oleh Johor Darul Azim diturunkan. Itu aja. Kalau ada kesilapan, iya nampaknya pemain muda ya. Itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.